Lanjutan dari bab 6, gereja sebagai persekutuan orang beriman adalah B. Ciri gereja sebagai persekutuan. Segala sesuatu mempunyai ciri khas tersendiri. Demikian juga gereja sebagai persekutuan mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dia dengan persekutuan lainnya. Ciri khas gereja tidak terutama terletak pada ciri bangunannya yang mempunyai salib, tidak terutama pada gaya arsiteknya, tidak terutama pada kemegahannya, tetapi ciri khas gereja sebagai persekutuan terletak pada ajaran atau doktrinnya yang bersumber dari kitab suci dan juga syahadat atau rumusan kepercayaannya. Disinilah terletak ciri khas gereja tersebut. Dengan membahas tema ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menemukan ciri khas gereja berdasarkan syahadat para rasul. 2. Memahami perwujudan sifat gereja dalam gereja perdana berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 41-47. 3. Mewujudkan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menilai diri sendiri dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi. 5. Menghafal syahadat para rasul menurut rumusan gereja masing-masing. Sekarang kita masuk pada langkah pertama, yaitu menemukan ciri gereja berdasarkan syahadat para rasul. Syahadat para rasul ada 2, yaitu syahadat pendek dan syahadat panjang. Jika dibaca syahadat panjang, sangat jelas di sana ditemukan 4 ciri atau sifat gereja, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Sekarang kita lihat satu persatu apa makna dari masing-masing ciri gereja ini. Ciri gereja yang pertama adalah gereja yang satu. Maksudnya adalah satu kesatuan umat beriman yang mengimani satu Tuhan, satu pengharapan, satu kehidupan sakramental, satu cinta kasih, satu iman, satu dalam komuni, dan ada di bawah kepala gereja yang satu, yaitu Paus, yang mewakili kepala gereja yang tidak kelihatan, yaitu Kristus, serta memiliki tata hidup 2 yang satu di seluruh dunia. Berdasarkan ciri gereja yang pertama ini, kesatuan gereja harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berikut ini. Coba lihat slide berikut ini. Sekarang mari kita lihat ciri gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Maksud dari ciri yang kedua ini adalah bukan berarti saya, Anda, dan seluruh anggota gereja itu secara otomatis kudus, suci, tanpa celah, dan tidak berdosa lagi. Yang dimaksud dengan gereja yang kudus adalah gereja yang didirikan Yesus itu adalah kudus, karena Yesus sendiri kudus. Maka yang membuat gereja itu kudus adalah Yesus sebagai pendirinya, bukan kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat beriman yang terpanggil menjadi anggota gereja harus senantiasa berusaha menguduskan diri agar sama seperti Yesus Kristus yang kudus sebagai pendiri gereja itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan kekudusan itu dalam kehidupan sehari-hari? Lihat slide berikut ini juga. Ciri gereja yang ketiga adalah gereja yang katolik. Katolik artinya umum, universal, meresapi segala-galanya.
Maka berdasarkan arti ini, yang dimaksud dengan gereja yang Katolik adalah gereja yang terbuka bagi dunia, yang tidak terbatas pada tempat tertentu, melainkan terbuka pada seluruh bangsa dan budaya, terbuka pada golongan, suku, dan seluruh lapisan masyarakat. Itulah artinya gereja yang Katolik. Tidak ditujukan pada kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi semua orang. Nah, bagaimana caranya mewujudkan gereja yang Katolik? Lihat slide berikut ini. Ciri gereja yang keempat adalah gereja yang apostolik. Kata apostolik berasal dari kata apostles, artinya rasul. Maka yang dimaksud dengan gereja yang apostolik adalah gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul. Selain itu, gereja yang apostolik artinya gereja yang mengakui diri sama dengan gereja perdana, gereja para rasul. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Hubungan itu tampak dalam 1. Fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. 2. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. 3. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Inilah yang dimaksud dengan gereja yang apostolik. Nah, bagaimana caranya mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari gereja yang apostolik? Lihat slide berikut ini. Setelah mengerti keempat ciri gereja, sekarang tuliskan kembali keempat ciri gereja pada buku Spirit halaman 104 dan apa maknanya. Selamat mengerjakan. Pada langkah kedua, kita akan melihat cara hidup gereja perdana yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Maka bacalah terlebih dahulu teks ini untuk menemukan dan memahami perwujudan sifat gereja dalam gereja perdana. Inilah kegiatan gereja perdana pada teks tersebut. Silahkan baca dan simak baik-baik. Di langkah pertama tadi, sudah kita lihat 4 ciri gereja tersebut, dan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah disebutkan di awal. Jika lupa, silahkan putar ke belakang. Setelah diketahui keempat ciri gereja tersebut dan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kerjakanlah Spirit halaman 106. Pada langkah terakhir ini, kita akan masuk pada penilaian sikap dan uji keterampilan. Untuk penilaian sikap, silakan berikan skor pada setiap pernyataan refleksi. Untuk uji keterampilan, silahkan hafal syahadat para rasul sesuai rumusan gereja masing-masing. Demikian materi pelajaran kita untuk kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah.